Pada zaman Romawi peradaban, manusia mulai mengenal kebiasaan mandi layaknya manusia modern. Mereka mandi dengan frekuensi yang teratur, dengan ketersediaan air hangat dan tempat yang higienis. Pemandian Romawi sudah bisa dibilang layak bagi masyarakat modern sekalipun. Bersamaan dengan meluasnya imperium di seantero Mediterania, maka semua peradaban yang bersinggungan dengannya mulai mengenal kebiasaan mandi Romawi yang dianggap paling maju di zamannya. Tempat pemandian umum menjadi tren di seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Bangsa asing yang datang berkunjung selalu tertarik dengan rumah pemandian yang tampak megah, indah, dan juga bersih. Kemajuan peradaban Romawi tampak jelas ketika masuk ke dalam tempat pemandiannya yang seperti istana. Bangsa lain, mulai dari sekutu hingga lawan, begitu asik mengimpor kebiasaan mandi tersebut karena dianggap menyenangkan dan memiliki banyak manfaat. Selain dari faktor kesehatan, mandi ala Romawi juga membawa kenikmatan tersendiri untuk melepas lelah dan penat setelah bekerja seharian, terutama pada iklim yang panas. Rumah pemandian menjadi sebuah sarana umum yang mampu memanjakan warga kota, juga bisa untuk menjamu tamu asing. Setelah merasakannya sendiri, banyak peradaban lain yang membangun tempat pemandian mereka sendiri dan terus mempertahankannya setelah keruntuhan Imperium Romawi. Keruntuhan Romawi Barat membuat penduduk Eropa mengurangi kebiasaan mandi karena rusaknya infrastruktur bangunan dan saluran air yang membuat rumah pemandian tidak berfungsi secara normal. Banyaknya kerusakan yang disebabkan oleh kurangnya perawatan yang membutuhkan tenaga teknis dan pendanaan yang tidak lagi tersedia. Hal ini membuat jaringan pipa air menjadi tidak berfungsi. Sumber mata air dan saluran air menjadi rusak terbengkalai. Tempat pemandian yang masih beroperasi terpaksa menggunakan air yang sama dalam jangka waktu yang lama. Apabila sebelumnya air bersih terus mengalir menggantikan air lama yang sudah kotor, sekarang air terpaksa didiamkan dan dipakai berkali-kali. Hanya ketika air tersebut sudah demikian kotor, barulah diganti. Hal ini terjadi karena ketiadaan jaringan pipa air yang berfungsi, sehingga kolam harus dibersihkan secara manual dengan tenaga manusia. Air kolam harus diganti oleh pekerja dengan gayung dan ember. Mereka akan mengosongkan air dalam pemandian, lalu membuangnya sebelum membawa air bersih dari sungai dan mengisinya kembali. Hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar tenaga pekerja, sehingga bisa dimengerti mengapa air pada tempat pemandian menjadi jarang diganti. Apalagi belum ada kesadaran tentang bahaya dari air yang kotor untuk keperluan mandi. Pada waktu itu, seseorang bisa saja berendam di kolam yang airnya sudah seminggu tidak diganti. Ia praktis menggunakan air yang sama dengan yang digunakan untuk berendam oleh ratusan orang sebelumnya. Memang air yang lama didiamkan dan tidak diganti airnya dalam waktu lama, dilihat dari permukaan belum tentu terlihat kotor. Padahal hal tersebut bisa menjadi sarang bagi beragam bibit penyakit serta bakteri berbahaya. Penularan beragam penyakit, bahkan wabah, dapat terjadi dengan cepat melalui media air kotor tersebut. Hal ini diperparah dengan penggunaan air hangat yang membuat bakteri serta jamur tumbuh semakin subur dan berkembang biak dengan cepat. Akibatnya, berbagai jenis penyakit menyebar dengan cepat di lingkungan sekitar rumah pemandian. Hanya saja, karena perbedaan daya tahan tubuh setiap orang berbeda-beda, maka pola penyebarannya tidak begitu kelihatan. Atau tidak semua orang jatuh sakit bersama-sama setelah mandi. Oleh karena itu, banyak yang tidak sadar kalau mereka terkena penyakit dari tempat pemandian yang mereka percayai dapat menyehatkan. Barulah kemudian para ahli kesehatan melalui observasi meyakini bahwa pemandian tidaklah baik bagi kesehatan. Alasannya, karena orang yang rutin mandi justru lebih sering terkena penyakit daripada yang jarang mandi. Selain itu, ada alasan lainnya.
Tempat pemandian ternyata sering digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung. Keberadaan pekerja seksual membuat tempat pemandian semakin dijauhi karena alasan moral selain dari masalah kesehatan. Selain itu, pada awal abad ke-16, berbagai wabah penyakit mulai menyebar, terutama ketika penyakit seperti sifilis muncul di Eropa yang diduga disebarkan di rumah pemandian. Sekitar waktu yang sama, muncul berbagai anggapan populer di berbagai wilayah Eropa bahwa air membawa penyakit ke dalam tubuh melalui pori-pori kulit dan kemudian menginfeksi aliran darah. Sejak saat itu, hampir semua tempat pemandian ala Romawi di Eropa berhenti beroperasi dan dibiarkan terbengkelai. Rumah mandi ala Romawi kemudian dilupakan dan dianggap sebagai bagian dari masa lalu. Lalu bagaimana dengan kebiasaan mandi ala bangsa Eropa setelah itu? Apakah penduduk Eropa kembali mandi ke sungai seperti yang mereka lakukan di awal abad pertengahan? Kebanyakan memang kembali ke sungai. Tetapi hal ini berlangsung tidak lama, karena muncul tempat persinggahan atau penginapan yang menawarkan fasilitas mandi. Bedanya sekarang tidak lagi menggunakan kolam umum, tetapi bathtub personal yang terbuat dari kayu. Masyarakat yang lelah dalam perjalanan bisa meluangkan waktu untuk berendam di bathtub dengan air hangat. Uniknya lagi, ketika berendam, mereka disuguhi makanan dan minuman layaknya sebuah restoran. Ukuran bathtub yang lebih kecil dibandingkan dengan kolam pemandian membuat proses pergantian air menjadi lebih mudah dikerjakan dan masuk akal secara ekonomis. Soal kebersihan, pengunjung bisa memilih tempat yang betul-betul menjamin kebersihan airnya. Bathtub sengaja dibiarkan kosong dan baru diisi dengan air hangat setelah ada customer yang ingin berendam. Uniknya lagi tersedia ukuran besar, sehingga pasangan suami istri dapat berendam dan makan bersama. Hanya orang yang mampu pada saat ini yang benar-benar mampu memiliki semacam pemandian dan menyediakannya dengan air panas. Tetapi bagi orang miskin yang tidak mampu pergi ke pemandian, jika cuaca memungkinkan, mereka yang mempunyai tempat tinggal yang dekat dengan sungai atau danau, mereka akan pergi berenang untuk membersihkan badan. Tetapi jika musim dingin sudah tiba, mereka akan mengandalkan metode kuno dengan menggunakan baskom atau sejenisnya sebagai sarana utama untuk menjaga kebersihan. Walau kalangan menengah dan kalangan bawah sangat menikmati mandi, tetapi hingga pada era Renaissance sekalipun, para dokter kalangan kelas atas masih tidak menganjurkan kebiasaan mandi bagi keluarga kerajaan. Alasannya untuk mencegah gangguan kesehatan. Sebuah pengetahuan yang sudah tertinggal ratusan tahun. Mereka menyarankan untuk membersihkan diri dengan menggunakan kain atau lap basah untuk mengatasi bau badan. Karena tidak mandi, maka digunakan minyak wangi pada air dan lap. Waslap era Renaissance ini membuat industri parfum berkembang pesat di Eropa, khususnya di Prancis. Para pria Prancis pada zaman itu juga sering memakai tas kecil yang berisi tumbuhan herbal wangi dan dibawa di antara rompi dalaman dan kemeja mereka. Aneka jamu herbal seperti Salvia officinalis, daun salam, dan hisop juga sering dioleskan di bawah ketiak dan tempat lain untuk digunakan sebagai deodoran. Sementara para wanitanya menggunakan bedak wangi. Kebiasaan tidak mandi ini terjadi karena keluarga kerajaan sangat takut dengan penyakit yang memang pada saat itu bisa berakibat pada kematian mendadak. Oleh karena itu, para pembesar dan terutama anggota kerajaan hampir semuanya tidak pernah mandi layaknya manusia modern. Mereka membersihkan tubuh dari keringat dengan sekedar mengusapkan waslap yang sudah diberi sedikit air dan minyak wangi ke sekujur badan setiap hari. Di abad pertengahan, orang kaya mandi setiap 2 bulan sekali atau bahkan lebih. Sedangkan orang miskin, jika beruntung, mereka akan mandi 4 kali dalam setahun. Mungkin juga dikarenakan iklim yang berbeda dengan iklim tropis seperti di negara kita. Di Eropa iklimnya dingin,
Jadi untuk mandi dibutuhkan air panas. Bagi orang miskin yang tidak bisa mengunjungi pemandian air panas atau tidak mempunyai pemanas di rumah, air dibawa dari sumur. Untuk membawa air dari sumur itu membutuhkan waktu dan tentu saja harus membawa beban yang berat. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai air panas, mereka akan memanaskannya dulu di atas perapian. Mungkin untuk melakukan hal ini setiap hari akan membuat mereka ribet kali ya. Konon, meskipun sebagian besar masih mandi sesekali dan yang jelas lebih jarang dari sebelumnya, tampaknya ada beberapa kalangan bangsawan yang benar-benar melupakan mandi pada saat itu. Seorang duta besar Rusia untuk Perancis mencatat bahwa Raja Louis XIV bau tubuhnya seperti binatang liar hingga kematiannya. Aroma tubuhnya sangat bau dan sangat mengganggu penciuman hidung. Untuk melawan bau, pria dan wanita di istana Raja Louis akan menyiram diri dengan parfum dan bedak. Bau tidak sedap yang keluar dari tubuh Raja Louis XIV ini tampaknya berasal dari fakta bahwa dokternya menyarankan dia untuk tidak mandi sesering mungkin untuk menjaga kesehatannya. Dia juga tercatat pernah mengatakan bahwa tindakan mandi itu cukup mengganggu dan pengalaman paling barbar yang pernah dia alami. Oleh karena itu, Raja Louis XIV dikatakan hanya mandi 2 kali seumur hidupnya. Berkaitan dengan hal ini, para bangsawan dan petinggi kerajaan pun seperti biasa mengikuti kebiasaan junjungan mereka, para raja dan ratu, sehingga sama-sama jarang mandi. Untuk menghindari bau, banyak kaum bangsawan abad pertengahan menggosok kain linen yang diberi wewangian ke tubuh mereka dan menggunakan parfum secara berlebih. Masih dari kerajaan Prancis, dikutip dari buku yang berjudul The Death on Clean, an Ancient History dari penulis Catherine Assenberg, disebutkan bahwa Marie Antoinette, Ratu Prancis terakhir, yang identik dengan kecantikan dan penampilan anggun serta mewah, ternyata juga jarang mandi. Istri Raja Louis XVI itu bahkan dilaporkan jarang mengganti bajunya. Untuk mengatasi bau badan, sang ratu biasanya menyemprotkan parfum sebanyak-banyaknya ke tubuhnya. Salah satu parfum favoritnya adalah parfum beraroma aneka bunga yang diproduksi rumah kecantikan Liu Bin. Marie Antoinette bahkan disebut-sebut menyelundupkan wewangian itu ke penjara tempatnya ditahan sebelum dieksekusi mati. Seorang ratu Spanyol, yaitu Ratu Isabel I dari Spanyol, mengklaim bahwa dia pernah mandi 2 kali seumur hidupnya. Pertama ketika dia lahir dan dipermandikan, dan yang kedua ketika dia menikah. Penguasa lainnya, seperti Ratu Inggris di era yang sama, yaitu Ratu Elizabeth I, juga menuliskan bahwa ia hanya mandi sekali dalam setahun. Selain jarang mandi, para bangsawan di Eropa khususnya bagi kaum wanitanya, jarang sekali keramas. Rambut kaum bangsawan Eropa yang elegan, mekar dan tertata, memiliki fakta yang membuat meringis. Di balik tatanan rambut itu, umumnya terdapat segerombolan kutu. Sisir dan tusukan yang ditempelkan di rambut sesungguhnya memiliki fungsi menggaruk kulit kepala dan menusuk kutu. Mencuci rambut merupakan kegiatan yang lebih jarang lagi dilakukan dibanding mandi. Keramas bahkan bukan kegiatan yang umum dilakukan sampai abad ke-19. Kerapian rambut dijaga dengan penggunaan bedak rambut berlebih dan parfum. Ditambah lagi, di Eropa pada abad pertengahan, sebelum toilet siram ada, orang-orang memiliki kebiasaan membuang kotoran dan urin ke jalan-jalan. Tidak hanya itu, para tukang daging umumnya menyembelih hewan di jalanan dan meninggalkan darah dan organ yang tidak terpakai di tanah. Silakan teman-teman bayangkan sendiri, seperti apa jadinya jalanan di hari yang panas terik dalam kondisi seperti itu. Seorang bangsawan Eropa menuliskan, jalanan sudah seperti arus air berbau busuk. Ia mencatat juga bahwa ketika melalui jalan, ia harus menutup hidungnya dengan sapu tangan yang telah dibubui minyak aroma.
Jika tidak, ia bisa muntah. Kembali lagi pada permasalahan mandi. Beda tempat, tentu berbeda juga kebiasaannya. Bangsawan asal Rusia misalnya, selalu menjadi bahan gunjingan di Eropa karena terbiasa mandi secara rutin, setidaknya 1 kali dalam sebulan. Hal ini membuat mereka diejek sebagai banci atau homo, karena ketiadaan aroma bau badan dari tubuhnya. Sebaliknya, duta besar Rusia dan bangsawan yang datang berkunjung ke Eropa diam-diam menertawakan tuan rumah mereka karena begitu bau layaknya hewan liar. Kebiasaan jarang mandi tersebut masih berlangsung hingga era Napoleon Bonaparte. Tercatat sang kaisar Prancis tersebut sering diingatkan oleh dokter pribadinya untuk mengurangi frekuensi mandi agar tidak mudah sakit. Alasan lainnya karena para dokter percaya bahwa sering mandi dan berendam dalam air bisa mengakibatkan kegemukan. Tetapi Napoleon sangat suka mandi dan tidak takut dengan nasihat para dokternya yang ia anggap kolot. Napoleon dikabarkan begitu menyukai mandi, sehingga membuat istrinya merasa terganggu. Sebab menurut istrinya, bau badan sang kaisar harum layaknya wanita. Sedangkan istrinya yang keturunan bangsawan masih mengikuti nasihat dokter, sehingga jarang mandi dan memiliki aroma yang lebih kuat daripada sang suami. Tercatat bahwa istri Napoleon memintanya untuk tidak langsung mandi, bahkan setelah pulang dari perang yang bisa berbulan-bulan lamanya tanpa kesempatan membersihkan diri. Bisa dibayangkan baunya seperti apa ya? Tetapi kebiasaan pada masa tersebut memang demikian. Mungkin hal ini juga membuat Napoleon kurang beruntung dalam hal berhubungan dengan lawan jenis, karena ia suka mandi dan lebih bersih daripada kaum wanita, yang membuatnya dinilai kurang jantan daripada pria lainnya yang memiliki bau badan yang semerbak yang menurut mereka mungkin lebih menggoda. Menariknya, kebiasaan jorok karena jarang mandi ini berlangsung sampai sekitar abad ke-19. Walaupun mereka mengelap tubuh mereka dengan aneka parfum wewangian, kalau tidak pernah mandi, ya tetap saja bau badannya masih bau. Justru dengan rajin mandi dan setelah itu menyemprotnya dengan wewangian, maka wanginya akan bertahan lama. Kalau menurut teman-teman sendiri, pernahkah teman-teman melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bangsawan Prancis pada masa itu? Tidak mandi, tapi menyemprotkan wangi-wangian di sekujur tubuh. Silakan teman-teman tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini. Dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.